Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Syarif MPDI, saya Mia Salsabila dari Prodi PAI semester 3. Pada video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan pertanyaan pada nomor 2, yaitu Islam menegaskan pentingnya sikap baik dan penghormatan terhadap orang tua dan guru. Jelaskan ajaran Islam mengenai akhlak yang seharusnya dihaturkan kepada orang tua dan kepada guru. Sertakan juga dalil-dalilnya dari Al-Quran beserta hadisnya. Menjawab yang pertama, Islam merupakan agama yang sempurna yang di dalamnya terdapat petunjuk, pedoman dan peraturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Allah menciptakan manusia bukan dengan sia-sia, melainkan dengan suatu tujuan dan fungsi tertentu. Secara umum, fungsi dan tujuan penciptaan manusia tersebut mencakup 2 aspek, yaitu khalifah dan abdu, yaitu atau manusia. Islam mempunyai seperangkat aturan yang diterapkan dalam kehidupan seperti mengatur hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah, juga mengatur hubungan antar manusia atau disebut juga hablum minannas. Dari jalur hubungan manusia dengan sesama manusia, orang tua yaitu ibu dan juga bapak mempunyai kedudukan yang tinggi dalam ajaran Islam. Islam menempatkan perintah kebaikan dan sikap hormat kepada kedua orang tua berada hanya satu tingkat di bawah perintah ibadah untuk menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua orang tua adalah hamba Allah yang menjadi perantara hadirnya manusia di dunia. Lebih dari itu, mereka juga orang yang penuh akan kasih sayang, merawat, membesarkan, mendidik dan mencukupi kebutuhan, baik secara lahir maupun secara batin. Sudah sepantasnya kita selalu berbakti kepada kedua orang tua, karena orang tua sudah rela berkorban dan membahagiakan, juga mewujudkan keinginan anak-anaknya. Dalam ajaran Islam, berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain mempunyai kedudukan yang istimewa, dan setiap anak mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya agar mereka senantiasa berbuat baik kepada keduanya. Namun, masih terdapat anak-anak yang tidak memperlakukan orang tuanya sebagaimana mestinya. Banyak sekali anak yang tidak lagi memperdulikan bagaimana bentuk-bentuk ketika berbicara, bergaul, mencintai serta mendoakan orang tuanya. Seringkali anak berlaku seenaknya terhadap kedua orang tuanya, padahal perintah berbakti kepada orang tua telah diatur Allah baik dalam Al-Quran maupun hadis. Masuk pada pembahasan yaitu birrul walidain yang berasal dari kata lisan al-Arabi. Kata birrul walidain berasal dari gabungan 2 kata, yaitu kata al-birrul dan kata al-walidain. Yang mana kata birru yang berarti berbuat baik, kebaikan, dan berbakti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebaikan atau baik artinya adalah sifat manusia yang dianggap baik menurut sistem norma dan pandangan umum secara yang berlaku atau yang mendatangkan keselamatan, keberuntungan sesama manusia. Sedangkan al-walidain yang merupakan bentuk tasniyah dari kata al-walidu yang berarti kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. Dengan demikian, istilah birrul walidain dapat diartikan sebagai berbuat baiknya seorang anak kepada orang tuanya yang telah melahirkan, merawat dan juga menjaganya. Menurut Ahmad Izzuddin Al-Bayuni, berbakti adalah berbuat baik kepada keduanya, melaksanakan hak-hak keduanya, selalu menaati perintah keduanya dalam hal yang bukan merupakan pendurhakaan kepada Allah, menjauhi segala yang mengecewakan keduanya, dan melakukan perbuatan yang diridhoinya.
Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa berbakti adalah suatu perbuatan yang menjurus kepada hal-hal yang baik dan tidak untuk dilakukan dengan pelanggaran, sehingga menimbulkan ketentraman pada diri serta hati seseorang. Dalam Al-Quran telah banyak diterangkan mengenai hal berbakti kepada orang tua. Walaupun tidak diperintah untuk mengasihi anak, otomatis orang tua akan mengasihi anaknya. Dalil tentang akhlak kepada orang tua yaitu terdapat pada surat Al-Luqman ayat 14-15 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang, yaitu ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kaulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya hadis yang berkaitan dengan akhlak terhadap orang tua, yaitu ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, yang artinya ridho Allah bergantung dari ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung dari kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim. Nah, hadis di atas ini menjelaskan dengan jelas dan juga tegas bahwasannya keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Oleh karena itu, seorang anak wajib untuk selalu berusaha mendapatkan keridhaan dari orang tuanya, dan haram melakukan suatu perbuatan yang dapat memancing amarah keduanya. Mencari keridhaan orang tua dengan cara menaati perintahnya, selagi perintah tersebut tidak melanggar syariat Islam, adalah merupakan salah satu bentuk dari berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya yaitu akhlak kepada guru. Islam juga menegaskan pentingnya menghormati dan memuliakan guru sebagai pemberi ilmu. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua kami, yang tidak menyayangi anak-anak kami, dan yang tidak mengetahui hak orang alim kami. Hadis riwayat Ahmad. Penghormatan kepada guru mencakup sikap tawadhu atau rendah hati, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan mengamalkan ilmu yang telah diajarkan. Menghormati guru adalah bagian dari adab dan akhlak yang baik dalam Islam, yang pada akhirnya juga akan membawa berkah dalam menuntut ilmu dan kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari apa yang telah saya paparkan tadi yaitu Islam sangat menjunjung tinggi perbuatan berbakti kepada kedua orang tua dan juga guru. Namun berbakti kepada orang tua ada batasnya, yakni selama perbuatan bakti tersebut tidak melanggar ketentuan yang telah digariskan Allah, baik yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan juga hadis. Misalnya, jika orang tua memaksa anak untuk berbuat syirik atau melakukan kejahatan, maka perintah orang tua tersebut wajib ditentang. Namun perlu diingat, harus dengan cara yang baik agar mereka tidak tersinggung. Birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua mempunyai kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam. Perkara berbakti kepada orang tua telah diatur baik dalam Al-Quran maupun hadis.
perintah berbuat baik kepada orang tua diletakkan oleh Allah dalam Al-Quran langsung setelah perintah beribadah kepadanya, semata-mata atau sesudah larangan mempersekutukannya. Selain itu, terdapat pula dalam hadis bahwa ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Amalan yang paling dicintai Allah adalah berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada ibu, itu merupakan suatu kebaikan yang lebih utama, dan berbakti kepada orang tua adalah jalan menuju surga. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya berakhlak baik kepada guru, menghormati dan memuliakan guru adalah bagian dari adab yang harus dipegang oleh setiap murid. Sikap tawadhu, mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengamalkan ilmu yang telah diajarkan adalah suatu bentuk penghormatan yang diajarkan dalam ajaran Islam. Dengan berakhlak baik kepada orang tua dan juga guru, kita dapat hidup dengan nilai-nilai moral yang tinggi dan memberikan dampak yang positif dalam kehidupan keseharian kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.